Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, اشفع لنا اشفع لنا يا رسول الله. Apalagi mau masuk bulan Ramadan. Ya, mau masuk bulan Ramadan. Pandangan kita jaga. Ini kita gabung aja langsung. Ramadan ini hadiah dari Allah. Ata Ramadhanu mazra'atal ibadi litathhiril qulubi minal fasadi fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhithu lil ma'adi faman zara'al hububa wa masagaha ta'awwaha nadiman yaumal hasadi. Lihat. Pertama, bersyukur sama Allah. Kenapa bersyukur? Allah masih mau pertemukan kita bulan Ramadan. Sebentar lagi, berapa hari lagi? 5 hari lagi. Sahabat Rasul kan ada doa yang tadi kita baca. Doa ini doa di dalam kitab Al-Imam Nawawi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Oke. Artinya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Sampai sini paham ya? Oke. Dan tidak mungkin Nabi ngajarin doa tersebut kalau tidak Rajab sama Sya'ban ini ada keberkahan. Kemudian Rajab wa Sya'ban babani ila Ramadan. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini adalah 2 pintu. Ingat ini. Ini yang ngantuk-ngantuk saya doain berangkat haji. Ya. Iya. Ya. Yang ngantuk saya doain berangkat haji. Amin. Ya. Jadi Rajab wa Sya'ban, nih catat ya. Rajab wa Sya'ban babani ila Ramadan. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah 2 pintu menuju Ramadan. Kita tahu 2 pintu, 2 bulan ini. Sahabat Rasul atau salafun saleh, lihat, sitta asyhur qabla dukhul Ramadan. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, tadi 2 bulan ya, Rajab sama Sya'ban. Kalau orang yang paham Ramadan, 6 bulan nih, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan bakau. Nangis mereka. Kenapa mereka 6 bulan nangis sebelum masuk bulan Ramadan? Doanya, ya Allah, sampaikan kami bulan. Lihat. Kan ada lagunya. Lagu, coba kita nyanyi. Suara saya jelek. Lagunya Tompi ya, megang topi jadi ingat Tompi. Apa lagunya tuh? Gak ada yang tahu. Nah, ibu-ibu paham tuh apa tuh, Bu? Ramadan tiba, Ramadan. Nah, kita jangankan nangis pas Ramadan. Ah, tiba-tiba Ramadan. Jadi kita balik. Lagunya sudah bagus. Ramadan tiba, Ramadan. Ini kita balik. Ah, tiba-tiba Ramadan. Artinya Masya Allah, satu cepat waktu, tapi berarti kita mengatakan, oh tiba-tiba Ramadan, berarti nggak ada harapan pengen dipanjangkan umur untuk sampai bulan
Makanya bersyukur kepada Allah kalau sampai nanti bisa menghisap kembali kita hawa daripada bulan Ramadan sudah hebat. Bayangin aja, sita asyur qabla dukhul Ramadan. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan bakau, itu ulama menangis, sahabat menangis. Kenapa? Doanya satu, ya Allah sampaikan kami bulan Ramadan. Itu belum bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Gak sampai di situ. Kita nih masuk bulan Ramadan nih kan, tiba-tiba Ramadan. Udah masuk bulan Ramadan yang kita pikir, kapan Idul Fitri? Bukan ibu-ibu sini. Bu, saya mau tanya boleh? Bu, mau tanya boleh? Ibu 2 hari sebelum Idul Fitri ngapain? Hah? 2 hari sebelum Ramadan ngapain? Suaminya pusing nyari duitnya, ibunya. Makanya persentasi siapa duluan yang mati, istri atau suami? Suami. Itu persentasi, ya. Persentasi lagi siapa yang kena penyakit stroke banyaknya, suami atau istri? Suami, rata-rata istri yang dorong suami, kenapa suaminya stroke? Yang saya tanyakan, kenapa sebab suami stroke? Nah bayangkan aja nih mau taraweh nih, dia siapin harus 30 mengkena beda warna. Wajar suaminya stroke. Nah ini kan semua termasuk lisan di Ramadan nih, ya termasuk hati, termasuk pandangan, itu semua kita jaga. 2 hari sebelum Idul Fitri di situ banyak orang lalai. Padahal detik-detik Ramadan untuk meninggalkan kita, oh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu detik-detik maghrib sebelum malam Idul Fitri, kita baca Quran. Itu detik-detik itu pahala lipatan ganda dari Allah yang tidak bisa kita cerna dengan akal, pahala yang Allah berikan. Kita lalai. Gitu. Makanya ata Ramadhanu mazra'atul ibadi, makanya datangnya bulan Ramadan nih. Ini syairnya hebatnya. Ata Ramadhanu mazra'atul ibadi, datangnya bulan Ramadan itu mazra'ah. Nih siapin dari sekarang nih tanamannya nih. Bu. Kenapa? Jadi datangnya bulan Ramadan itu mazra'atul ibadi. Apa itu mazra'atul ibad? Itu adalah sawaladang nih, ya. Ramadan itu sawaladang. Untuk siapa sawaladang ini? Untuk umat baginda Nabi besar Muhammad. Sawaladang, berapa hektar yang diberikan sama Allah tidak terhitung. Jutaan hektar yang diberikan oleh Allah enggak terhitung. Kita beli tanah, ya. Dokter beli tanah, repot ngurus suratnya, harus bayar orang, ini enggak. Jadi ata Ramadhanu, datang bulan Ramadan, hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yaitu umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai apa? Mazra'atul ibadi, sebagai sawaladangnya hamba. Tuh. Saya mau tanya, kita banyak dosa atau banyak pahala? Oke. Ramadan itu membakar dosa. Berapa besar pun dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan mazra'atul ibad. Ya. Untuk apa mazra'atul ibadnya? Litathhiril qulubi minal fasadi. 11 bulan. 11 bulan yang lalu tathhirul qulub, membersihkan kita punya hati. Nyambungkan ke pelajaran kita? Nyambung ke pelajaran kita? Qalbuhu yang keberapa? Qalbuhu yang kedua. Jadi datangnya bulan Ramadan litathhiril qulub minal fasadi. Oh 11 bulan hati kita rusak, hati kita ngomongin orang, hati kita iri, hati kita hasad, hati kita dengki, hati kita tidak mengungkapkan rasa syukur. Bulan Ramadan mazra'atul ibad, sawaladangnya hamba, untuk apa? Bersihin tuh hati tuh.
Ya. Dari kotoran dibersihkan lewat apa? Lewat bulan. Makanya 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan nangis mereka. Untuk apa? Untuk disampaikan bulan. Bukan hanya 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. 6 bulan setelah nih Idul Fitri. Sitta asyur ba'da khuruj min Idul Fitri. 6 bulan setelah keluar daripada Idul Fitri, bakau mereka nangis juga. Nangisnya apa? Nangisnya, ya Allah, terimalah ibadah sedikit kami selama Ramadan. Padahal ibadahnya banyak. Setiap hari hatam Quran, belum sedekahnya, ya, belum berbuat baiknya. Berdoa, ya Allah, terimalah ibadah kami selama bulan Ramadan. Ini enggak puasa, Idul Fitrinya pede banget. Baru masuk Ramadan nih, baru masuk. Idul Fitri kapan ya? Saya mau tanya, apa yang paling dikangenin di bulan Ramadan? Kolak boleh, ada lagi? Apa yang paling dikangenin bulan Ramadan? Hah? THR, berarti dokternya dia minta THR sudah deh. Apa yang paling dikangenin bulan Ramadan? Adzan maghrib. Ini baru adzan subuh, maghrib masih lama ya. Baru adzan subuh. Betul gak? Tapi bukan sini katanya nggak ada adzan maghrib. Ya. Ini sebenarnya ada hadis. Hadis ini sering dibawa nanti penceramah biasanya bawa ini hadis. Cuma sedikit saya mau jelasin. Di antara kehebatan makan atau Ramadan wa mazra'atul ibadi li tadhhiril qulubi minal fasadi. Datangnya bulan Ramadan itu kan hadiah bagi umat Islam ini sebagai sawaladang li tadhhiril qulub, untuk membersihkan hati daripada kotoran-kotoran. Makanya kalimat selanjutnya sebelum hadis, fa'addi hugugahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhitu lil ma'adi. Fa'addi hugugahu. Jadi kalau itu sawaladang, kalau dikatakan bulan Ramadan sebagai pengampunan dosa, bagaimana seharusnya kita sebagai umat? Fa'addi huquqau, maka tunaikan hak-haknya Ramadan. Perkataan kita sesuai Ramadan, hati kita sesuai, pandangan kita sesuai. Jadi fa'addi huquqau qaulan wa fi'lan wa zadaka fattakhitu lil ma'adi. Untuk apa itu semua? Perbekalanmu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh, kalau ditanyakan kemuliaan Ramadan, ini contoh sedikit yang sering kita bahas, yang sering kita dengar, cuman kadang-kadang kita nggak tahu pahala hebatnya. Saya mau tanya, ini hadis dikatakan oleh Nabi, pasti hafal lah, pasti nggak mungkin nggak hafal. Kalau nggak hafal kelewatan banget. Ini baru lahir orang dengar ini hadis. Lisaimi far, nah ibu-ibu paham. Masya Allah, itu siapa namanya? Udah nikah belum? Ya. Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa punya 2 kebahagiaan. Ini nyambung gak nih? Ini bapak-bapak masih hidup gak sini? Masih hidup nih? Oke. Ini ngaji serius repot nanti. Saya ulang lagi. Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa punya 2 kebahagiaan atau kenikmatan. Nyambung sampai sini? Kalau nggak nyambung nggak kelar nih pengajian. Paham ya? Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa punya apa? 2 kenikmatan. Yang pertama, saya demen ibu-ibu sini. Yang pertama, idza aftara fariha. Yang pertama, lagi buka puasa senang. Yang kedua,
Wa idza, tapi kalau itu nenek-nenek jangan kenalin saya ya. Wa idza laqiyallah fariha. Jadi dua nih. Idza aftara fariha wa idza laqiyallah farih. Yang pertama, kalau nanti berbuka puasa senang, dan nanti ketemu sama Allah senang. Nih kita bahas nih. Ngopi dulu sebelum puasa. Ya. Pertama berbuka berarti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Pertama orang berbuka makan atau tidak? Oh enggak, saya cuma mau dia cuma minum, mau dia cuma makan berarti. Betul? Yang kedua, ketemu, kan enggak mungkin orang ketemu Allah kecuali dia mati kan? Berarti dua ini, ada makan, ada mati. Loh ini serius ibu-ibu. Apa nanti kenikmatan yang Allah berikan? Li soimi farhatan, kata Nabi, bagi orang yang berpuasa ada dua kenikmatan. Yang pertama makan, yang kedua mati kan berarti. Apa hubungannya makan sama mati? Buka puasa makan. Apa hubungannya makan sama mati? Itu yang harus kita bahas. Jangan lagi berbuka puasa senang. Image kita buka puasa ya makan. Misal contoh, namanya buka puasa pertama nih jor-joran biasanya. Sirup 7 warna. Biasanya. Kadang-kadang makan kurma itu lupa, bijinya bukan kurmanya. Kayak makan gitu kan. Jadi makan. Misal makan Allahu Akbar, ayo langsung hajar. Ya. Semua minuman diminum. Kurmanya, cendol, gorengan, lontong. Hebatnya juga di antara bulan puasa tuh biji kolak tuh lembut loh. Biji salak. Biji salak itu Ramadan lembut. Nanti habis Ramadan biji salak itu keras lagi. Ya, tapi Ramadan lembut jadi kolak. Betul ya? Makan kita. Kolaknya dimakan, gorengan, lontong, sate, pizza, asinan. Ayo pemaning. Wah, makan, itu belum makan. Kenapa? Belum nasi. Itu permulaan. Itu muqaddimah. Belum nasi itu. Sudah buka puasa, baru sedikit tadi. Karena nasi belum. Hajarlah nasi. Makan, keselak garpu, mati. Ini contoh. Kan mati kan? Makan mati. Kan orang buka puasa makan. Ketemu Allah nggak mungkin kalau ketemu Allah kecuali Oke. Makan terus makan, mati. Misalnya. Terus seneng di situ. Assalamualaikum. Wah ini jadi maksudnya liso ini hebatnya. Maksud daripada liso imi farhatan nih, bagi orang yang berpuasa punya dua kenikmatan. Ya memang nikmat, membatalkan puasa itu nikmat karena kita lapar. Kalau mau ngikutin Nabi cuma 3 butir kurma, ganjil. Oh saya 3 butir kurma, saya juga makan kurma ganjil Habib, tapi 31. Ini kan kita semua lebih. Nabi itu kalau puasa, buka puasa 3 butir kurma, sahur 3 butir kurma, cukup. Ibu-ibu ngikutin, dingin. Tapi pasti kurus. Diet. Saya mau tanya, habis Ramadan nih, kebanyakan orang gemuk atau kurus? Habis Ramadan, biasanya habis Ramadan nih, ya kan lagi puasa, kan orang mesti puasa, namanya puasa, kan mesti turun badan. Kebanyakan habis Ramadan nih, presentasi dokter seperti dokter Endrina tanyain, kebanyakan habis Ramadan orang gemuk atau kurus?
Bu, gemuk. Why, you know? Kenapa kok bisa gemuk? Karena kita makannya dipindah. Makannya kita pindah. Oke, siang dia puasa, tapi malamnya gares. Oke, habis maghrib buka puasa, makan. Betul? Betul? Oke. Makan nih, makan. Nanti saya sholat dulu, gak apa-apa sholat. Tapi habis sholat, nasi. Hajar. Mau ke masjid, ya alhamdulillah kalau masih mau ke masjid kan sudah berat-berat. Masih ada gorengan, hajar. Mau ke masjid nih, terawih. Terawih, mungkin nasinya udah rontok di usus. Sampai rumah, sisa pisang goreng, makan gak? Mau tidur, masih ada roti goreng. Makan gak? Oke. Sahur sekarang, bangun sahur. Makan gak? Itu makan sahur ibarat kayak besok gak makan 7 hari. Besok puasa ini. Makan terus sampai nambah lagi terus makan. Ya. Udah? Habis itu adzan subuh. Nih yang ngerokok itu balap-balapan sama adzan. Yang ngerokok nih, jujur aja. Mau subuh nih adzan. Mikir lagi. Allahu Akbar. Itu balap-balapan, kayak besok tuh nggak ngerokok sampai maghrib gitu. Ini besok nggak ngerokok sampai maghrib nih. Habis adzan, oke adzan, masya Allah. Habis adzan, sholat. Habis sholat, berat. Habis sholat subuh, turu. Terus bangun-bangunnya, jangan maghrib juga ibu. Bangun-bangun, zuhur. Alhamdulillah masih sholat zuhur. Habis sholat zuhur, itu tahu waktu tidur subuh, itu kamar nggak boleh ada cahaya masuk. Tutup hordeng semuanya. Ibarat malam lagi gelap. Jangan sampai ada matahari kelihatan. Kalau ada matahari nggak bisa tidur. Jadi habis subuh tidur, bangun-bangun, zuhur. Oke, itu zuhur kamar masih gelap tuh. Salat duhur. Habis salat duhur, tidur lagi. Bangun-bangun, asar. Habis salat asar, tidur lagi. Bangun-bangun dekat maghrib. Dia bilang sama anaknya, "Nak, Masya Allah, puasa bapak tahun ini tidak terasa." Ya bagaimana mau bisa terasa? Udah makan tidur, gitu kan? Udah itu, pakai dalil lagi kata bapak tadi barusan. Tidur orang Ramadan itu puasa ibadah. Tadi bapak barusan bilang, kan tidur ibadah, itu bagus sebenarnya bagus. Cuman kurang bahasa Arab, tambahin pakai bahasa Arab. Wa naumuhu ibadah. Habib kan tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Hadisnya benar. Pemahaman kita yang salah. Bisa dikatakan tidurnya orang Ramadan itu ibadah nih. Kita puasa nih, sholat duha, baca Quran enak, lagi baca untuk tidur, ketiduran. Nah tidurnya ibadah. Tahajud nih, kita Masya Allah enak tahajud sambil nunggu sahur sebenarnya ketiduran. Nah tidurnya dinilai ibadah. Nah ini tahajud kagak, zikir kagak. Baca Quran kau turu dari awal sampai akhir. Terus mati yang begitu senang. Nah, bukan seperti itu. Ini saya bahas ini biar paham ya. Jadi makna Ramadan itu bukan seperti itu. Lantas buka puasa tadi. Apakah harus dengan kenyang-kenyang atau banyak segala macam? Enggak. Yang menjawab ada hadis Nabi. Nih. Kenapa Nabi Muhammad itu mengatakan orang yang buka puasa itu senang? Pertama, banyak kenikmatannya. Pertama, lisoimi inda iftarihi la da'watan mustajabah.
Pertama, kenapa? Ini masuk ilmunya, nggak bercanda nih. Kenapa orang buka puasa itu senang? Karena Nabi bilang orang yang berpuasa sampai berbuka puasa doanya diijabah. Nabi senang. Makanya doa. Ya doa jangan panjang-panjang juga. Nanti doa 2 lembar. Dua orang anak-anaknya nungguin makanan repot. Doa, ya Allah panjangkan umur kami, sehatkan badan kami. Itu dimana itu lahadat dengan waktu yang singkat, buka puasa sampai isya itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan lagi buka puasa bukan hanya makan, doa sebelumnya. Nah, orang sekarang doa direpotin. Ada yang dhahabadz dhoma, ada yang Allahumma lakasumtu, ada doanya katanya sebelum puasa, ada bismillah dulu baru doa. Intinya doa. Mau Allahumma lakasumtu boleh, ada hadisnya. Mau Allahumma dhahab, kalau Allahumma lakasumtu dhaif, kalau dhahabadz dhoma sahih, enggak ada. Yang mau baca Allahumma lakasumtu boleh. Mau yang baca dhahabadz dhoma boleh. Mau bacanya setelah makan boleh. Bisa bismillah dulu baru makan boleh. Mau bacanya sebelum boleh. Jadi enggak ada masalah. Enggak baca pun boleh enggak? Ini ada makan langsung blok, enggak makan, enggak baca. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, enggak haram. Kita enggak baca doa makan, boleh enggak? Boleh makan aja, cuman kan enggak afdol, enggak bagus. Apa yang membedakan setannya orang Islam sama setannya orang kafir? Assalamualaikum. Bu, apa yang membedakan setan orang Islam sama setan orang kafir? Setannya orang Islam kurus. Kenapa dia kurus? Dalam kitab Tanghihul Qaul ada hadisnya. Kenapa? Karena kita baca doa sebelum makan. Dia hancur, hidup lagi. Hancur, hidup lagi. Enggak jadi daging dia. Tapi kalau orang makan tanpa doa, itu setannya ikut makan. Maka setan sama orang 11-12. Setannya gemuk, orangnya gemuk. Kenapa? Karena kita makan gak pakai doa. Jadi doa berbuka puasa itu sangat hebat. Doa ketika berbuka, makanya kenapa orang berbuka puasa senang kata Nabi? Karena itu waktu ijabah. Doanya bukan hanya sebatas melegakan tenggorokan saja. Memang haus kita, apalagi kita yang kerja, puasa kerja haus. Pas minum, oh alhamdulillah. Tapi intinya doa di situ. Apalagi yang memang lagi lapar benar dia berdoa, maka doanya diijabah. Itu yang pertama. Nah, kenapa tadi saya katakan banyak dosa kita? Dari buka puasa belum yang lain nih. Dari buka puasa saja nikmatnya hebat. Kata Nabi, lisoimi inda iftari utaqa'u minan nar wa dzalika kullal laila. Orang yang berpuasa sampai berbuka puasa namanya Allah merdekakan dari api neraka. Itu lagi buka puasa aja tuh. Buka puasa, jadi dia berpuasa, dia pakai sunnahnya, baca Quran sampai berbuka puasa, Allah catatkan nama dia terbebas dari api neraka. Dari sampai kapan pembebasan? Wadzalika kullal laila. Allah itu membebaskan hambanya dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan, setiap malam. Bukan cuma satu malam aja. Makanya hebatnya Ramadan itu. Itu makanya apa? Makanya saya tanya, apa hubungannya makan sama mati? Kalau kita tahu konteks ini nih, oh pertama doa diijabah, oh kedua kita dibebaskan dari apa? Kalau meninggal dunia, wa idza laqiyallah farih. Baru tuh nyambung, oh kalau meninggal dunia pasti senang. Kenapa senang? Karena dosa-dosanya, karena dia sudah dibebaskan dari api neraka, doa-doanya diijabah. Baru wa idza laqiyallaha fariha. Baru nanti ketemu Allah senang. Bukan makan kesel garpu. Gitu. Jadi hebatnya Ramadan tuh kita nggak bisa kita cerna daripada kemuliaan, kehebatan daripada, makanya mazra'atul ibadi.
Makanya datangnya bulan Ramadan itu adalah sawaladangnya umat manusia untuk litathiril qulubi minal fasadi, untuk membersihkan hati dari kotoran, dari dosa-dosa. Banyak kita dosa, maka bersyukur kalau sampai bulan Ramadan. Jangan masuk bulan Ramadan ya nggak bisa ngopi, nah ngerokok lagi. Ini kadang-kadang Allahu Akbar, tes. Kan kita tahu tadi doa diijabah. Nih malaikat baru mau jabah nih, disembur sama Ji Samsu. Ini malaikat rahmat datang nih, kita mau batalin puasa nih, malaikat rahmat datang mau dengerin doa kita, mau disampaikan ke Allah, baru dia mau datang, disembur sama asap, kabur dia. Boleh ngerokok, saya nggak bahas rokoknya, nanti udah tenang, udah ngebatal, udah nikmat, jangan satu batang Pak, langsung satu bungkus bakar. Ya, langsung satu bungkus taruh. Ini kan seharian nggak rokok nih, biasa ngerokok satu bungkus seharian. Udah pas buka puasa udah selesai, udah doa segala macam, langsung taruh. Bakar itu. Kalau bisa selipin petasan cabai, biar tambah berasa tuh. Ya. Nah, jadi lisan kita jaga, khususnya nanti menyampai bulan Ramadan, lisan kita jaga, hati kita punya jaga, kemudian pandangan kita jaga. Nggak usah mikirin nih, saya tanya lagi nih. Ini sekarang saya bahas fikihnya sedikit. Lama. Tutup jam berapa sih? Ini udah berapa jam gitu? Setengah jam. Korupsi nih. Oke, nggak apa. Sekarang tarawih. Kan syiar Ramadan ini kan tarawih, Al-Quran, betul? Pertama, gak usah mikirin mau 23, mau 11, gak usah dipikirin. Orang puasa enggak sholat tarawih, puasanya sah enggak? Sah. Jadi enggak usah repot. Oh masjid itu aja 11, oh masjid itu aja 23, oh masjid itu enak 11 tapi cepat. Nah, biasanya masjid yang paling cepat rame. Biasanya yang paling cepat rame. Nah kebanyakan yang salah, orang mikirin tarawihnya tapi tidak sholat ba'diyatul isya. Ya, ba'diyatul isya itu lebih afdol daripada sholat tarawih. Karena ba'diyatul isya nggak pernah ditinggalin Nabi, rawatib. Jadi kadang-kadang kita kalau sholat masjid, karena kita kalau tarawih ya sering mimpin apa, orang sholat sunnah habis ba'diyatul isya sholat sunnah dia diam, nggak ikut sholat ba'diyatul isya. Ketika sholat tarawih jamiatan dia berdiri. Bukan salah juga, sebenarnya kurang afdol. Karena sholat tarawih ba'diyatul isya itu nggak pernah ditinggalin Nabi. Kalau sholat tarawih kadang Nabi kerjakan, kadang Nabi tinggalkan, gitu. Jadi jangan sampai kita salah. Kemudian kedua, yang kita perhatiin nih, sholat tarawih kan ada witir, betul? Sholat tarawih ada witir. Banyakan ikut sama imam atau bubar? Bu, banyakan ikut sama imam atau bubar? Why? Kenapa bubar? Kenapa di rumah? Alasannya apa? Tahajud. Oh, jadi nggak bisa tahajud. Kalau habis sholat witir nggak bisa tahajud, kasihan imam. Udah amplopnya kecil nggak bisa tahajud. Nih jangan salah nih. Kan imam di mana ngimamin. Kalau memang habis sholat witir nggak bisa tahajud, terus nasibnya imam bagaimana?
Bukan gak ada imam, berarti dia pulang gak tahajud. Kenapa? Dia udah mimpin witir. Ini paham gak sih nih? Paham gak nih? Nah, maka kita bahas nih. Saya mau tanya, sholat witir itu paling sedikit sholat itu berapa rakaat? 1. Siapa orang yang sering cuma 1, makruh. Doa minta duit banyak, sholat rakaat. Ya. Orang yang 1 rakaat witir itu minimal paling sedikit adalah 1 rakaat. Yang sering mengerjakan 1 rakaat makruh. Ghalibu biasanya sholat witir itu berapa rakaat? 3 rakaat. Sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Nggak boleh lebih tuh. Jadi kalau alasan bapak-bapak sama ibu-ibu bubar sholat witir, kalau ibu-ibu ya lebih afdol sebenarnya sholat di rumah lah, ya. Bapak-bapak nih misalnya, oh saya nggak mau ikut witir bersama imam, kenapa saya mau witir di rumah? Kalau alasannya pengen witir sempurna di rumah, baca Quran, nggak apa-apa, saya terima itu. Tapi kalau alasannya nggak bisa tahajud, itu salah. Sekarang kita sholat di masjid bersama imam, berapa rakaat? 3 rakaat. Ini nyambung gak sih ini? Kita sholat witir bersama imam, berapa rakaat? Berapa rakaat? Sedangkan witir sebanyak-banyak berapa rakaat? Jadi masih berapa rakaat? Masih sisa 8 rakaat. Belum kita tutup witir kita. Oh kan ada hadis Nabi, jangan kau jadikan witir 2 kali. Ya, lihat, witir 2 kali. Gak boleh. Sholat sekarang 3 rakaat, nanti malam 3 rakaat, ya jadi genap 6 rakaat. Jangan kau jadikan witir 2 kali, malam ganjil, itu yang salah. Kita tambahinnya genap, udah sholat 3 rakaat, jadi nanti malam tambahin aja 2 rakaat, jadi berapa? 5 baru. Misal mau sholat tahajud, silahkan sholat tahajud. Selama sholat witir, sebelum 11 rakaat. Understand? Dokter, tenggorokan saya radang, bungkusin obat dari sekarang. Ya, paham ya maksudnya? Jadi jangan sampai kita itu salah mengerti tentang ibadah kita. Jangan bikin-bikin sendiri. Oh nggak boleh karena kesian imam. Kalau imam setiap malam sholat witir ngimamin, terus pulang nggak boleh tahajud. Kesian imam. Nggak bisa tahu, sedangkan tahajud itu adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keberapa nih? Yang terserahlah yang keberapa? Ya, belum bahasan ini belum. Ini masih 7 bulan lagi, masih 4 bulan lagi. Yang banyak nih, tidak usah. Ini jangan salah mengerti nih. Nggak usah repot ngejar Lailatul Qadar. Bu, oh sebentar lagi nih Ramadan, nanti banyak wali-wali mendadak SMS, ayo malam ini tahajud, angin spoi-spoi, bintang bertaburan. Ini malam 25, malam Lailatul Qadar, ayo ini sesuai dengan arahan. Kita ini orang awam, kita ini belum kelas ngerti Lailatul Qadar. Paham ya? Kita ini orang awam. Jadi tugas kita apa? Tugas kita satu, enggak usah milih. Ini malam apa? Genap, turu. Ya. Ya. Iya. Oh ini malam apa? Ganjil, Qiyamul Lail. Hah? Tangi itu apa? Iya tangi. Iya. Ini malam apa? Oh genap, ayo tidur. Malam genap. Gak ada Lailatul Qadar, malam genap. Besok apa? Oh ganjil, ayo. Pas ganjil besok, wah mendung. Wah gak ada, mendung, tidur. Iya. Makanya ulama itu ngajarin ij'al.
Ini rumus nih. Ij'al layali Ramadan lailatal qadri kullaha. Yang paling bagus, jadikan setiap malam bulan Ramadan itu Lailatul Qadar buat kita. Jadi nggak usah milih. Kenapa saya katakan tidak kejar? Kita pasti dapat. Mau kita tahu itu malam Lailatul Qadar, ataupun kita nggak tahu karena kita orang awam. Kita nggak tahu itu malam Lailatul Qadar, tapi bertepatan kita lagi ibadah walaupun cuman witir 2 rakaat misalnya. Ya. Bertepatan meninggal dunia dapat pahala 1000 bulan. Allah berikan malam Lailatul, mau kita tahu, mau kita sadar ataupun kita tidak sadar itu malam Lailatul Qadar. Jadi tugas kita apa? Tugas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah milih-milih, malam apa genap tidur, malam apa ganjil bangun, mendung tidur lagi. Ya, gak usah baca Quran, ibadah pokoknya itu bulan. Makanya kata Imam Ghazali kan Ramadan itu ada yang namanya saumul awam, ada saumul khusus. Saumul awam itu apa? Udah orang awam taunya puasa itu gak makan dari subuh, makan ketemu maghrib, itu saumul awam namanya. Kadang sholat kalau ingat, ya, penting apa? Saya puasa, sholat, ya kadang-kadang. Nah, repot yang begini, ini angel, yang begini, ya. Jadi artinya itu namanya saumul awam. Saumul awam itu Imam Ghazali bilang saumul awam. Saumul awam itu apa ya? Orang awam taunya habis adzan subuh nggak makan, ketemu makan maghrib. Nah itu namanya puasa awam. Tapi pakailah saumul khusus. Apa itu saumul khusus? Ya puasa juga, ninggalin kemaksiatan, ninggalin iri, ninggalin hasad, ninggalin dengki, baca Quran. Ya, baca Quran. Terserah orang mau bilang saya buka Quran cuma Ramadan aja, terserah. Yang penting manfaatkan baca Quran. Insya Allah dengan sebab itu kita meneruskan ibadah kita setelah Ramadan. Masya Allah. Sudah ngantuk? Saya ngantuk bener kayaknya, berat gitu. Yang ngantuk-ngantuk itu sebelahnya itu sendal jepit. Pas gua pak gitu kan, panas jadi, tapi nabok sendiri. Jadi itulah bulan Ramadan. Nah terakhir sebelum kita teruskan sedikit ini, yang keberapa tadi? Nah nyambung lagi kemari, yang keempat ya, yang keempat batnuhu. Perut ini kita jaga. Nah itulah juga posisi Ramadan. Nabi mengatakan sumu tasihu. Nabi mengatakan berpuasalah engkau akan sehat. Batan di sini maksudnya yang haram. Tapi bisa nyambung ke Ramadan. Artinya jangan sampai kita memasukkan di dalam perut kita ini sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi, man akala haram walau luqma. Rasul mengatakan, siapa orang yang makan dengan makanan yang haram walaupun satu suap, bagaimana bersuap-suap, bagaimana duit rakyat tuh berjuta-juta rakyat tuh, Masya Allah, ya. Kita suruh bayar pajak, dia mainin pajak kita, ya. Artinya itu uang haram. Satu suap saja Nabi katakan la'anahallahu wal malaika. Allah laknat dia, malaikat melaknat dia. Fa idza mata, kalau dia meninggal dunia belum sempat taubat kepada Allah, fa ma'wahu jahannam, distempel sama Allah, tempatnya pasti di neraka. Lihat. Man akalal haram, siapa orang yang memasukkan tubuhnya itu dengan sesuatu yang haram, ya. Satu lukma saja, cuma satu lukma, satu suapan saja, bagaimana yang ribu-ribuan suap, juta-juta, satu suap saja. La'anahallahu wal malaika, Allah laknat dia, malaikat melaknat dia. Fa idza mata, kalau dia meninggal dunia, fa ma'wahu jahannam, tempatnya khusus di neraka jahannam Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak terkategori dalam 7 sifat tadi orang yang mengaku takut kepada Allah kalau dia enggak jaga perutnya. Dia harus jaga lisannya,
Dia harus jaga hatinya, dia harus jaga mandangannya, dia harus jaga perutnya. Gitu. Nah, termasuk orang yang jaga perut juga, makanya kenapa Nabi dalam syariat Rasul, ya, Allah kasihkan kita bulan puasa, bulan Ramadan, jaga kita perut, jaga kita punya perut, terkosongkan tuh insya Allah dengan taubat kita. Kita nggak tahu ada sesuatu masuk yang haram, naudzubillah min dalik, mau itu sengaja atau tidak sengaja, termasuk uang riba, naudzubillah min dalik, termasuk sampai kan kita nggak tahu. Nah, kita berpuasa. Kita berpuasa. Insya Allah dengan puasa tersebut Allah gugurkan kita punya dosa-dosa, gugurkan kita punya kesalahan, badan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilaknat oleh malaikat. Dalam hadis yang lain, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Nabi Muhammad bersumpah. Ya. Innal abda la yakdhiful luqmatal haram fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman. Dalam hadis yang lain, Nabi, demi Allah kata Rasul, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Ya. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia memasukkan sesuatu yang haram, luqmah, lihat, satu suapan saja, fi jawfihi, ke dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman, amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah 40 tahun. Bagaimana yang berjuta-juta suap? Ya, Masya Allah. Satu lukma saja amal kebaikannya itu ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman. Ya, 40 hari, maaf, 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu arba'ina yauman. 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu lukma. Jadi kita jaga kita punya tubuh kita ini, kita jaga. Kullu lahmin wadamin nabata min suhtin fannaru aula bihima. Kata Rasul, setiap daging, darah yang tumbuh dua-duanya nih, tumbuh berkembang itu darah tapi bercampur dengan sesuatu yang haram, fannaru aula bihima, maka neraka jahanam berhak bagi tubuh dan darah tersebut. Jadi neraka jahanam berhak untuk membakarnya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ini kapan habisnya pengajian? Masih aman? Oh, masih aja terus. Walaupun udah ngantuk-ngantuk mau gak mau bilang masih. Ya. Yang kelima, yaduhu. Ibu-ibu hilang suaranya. Bu, sehat? Masih aman? Ya. Yang kelima, yaduhu. Ini tangan. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan dia jaga. Jangan menerima yang haram, jangan memberikan sesuatu yang sogok menyogok, menerima dan memberi. Menerima dan memberi. Sampai dikatakan di tanda-tanda orang yang Masya Allah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jaga dia punya tangan, tidak menerima yang haram dan juga tidak memberikan yang haram, dijaga. Kita punya tangan. Jadi tubuh kita dijaga, perut kita dijaga, panca indera kita dijaga, termasuk tangan kita jaga. Jangan sampai apa? Jangan sampai menerima sesuatu yang haram atau memberikan sesuatu yang haram. Yang keenam, rijluhu atau godamuhu. Ya. Yang keenam, betul yang keenam? Yang keenam adalah kaki. Ada seorang soleh diamputasi dia punya kaki. Nah ini contoh sebuah ya. Bisa atau tidak kita seperti orang soleh ini. Diamputasi kakinya, setelah diamputasi, tidak tahu dulu apa obat anestesinya dokter. Ya, dulu nggak ada rumah sakit, nggak ada apa. Ya, dipotong dia punya kaki. Tapi dia ngomong sama kakinya, wahai kaki beruntunglah engkau. Allah tempelkan kepadaku. Kenapa? Sekalipun kau tidak pernah aku bawa ke tempat-tempat maksiat.
Nah, bisa kita ngomong sama tangan gitu, alhamdulillah kau tidak pernah aku bawa ke maksiat. Mampu gak kita ngomong sama mata kita, alhamdulillah kau mata tidak pernah aku bantu kau lihat untuk maksiat. Pernah gak kita bicara sama mulut kita, alhamdulillah kau mulut gak pernah ngomongin orang. Gak sanggup kita. Kenapa? Makanya adanya bulan Ramadan, ya. Gadamuhu, dia jaga, dia punya kaki, maka kaki ini dijaga supaya terlangkahkan langkah majelis. Masya Allah Dokter Endrina bikin majelis, Bapak membantu langkah-langkah kita menjadi langkah yang bagus, ya. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah ta'atuhu. Dia jaga, dia punya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa semuanya? Ada 7 sifat yang harus dijaga, yang terkategori orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca yang pertama. Yang pertama lisan. Yang kedua galbuhu. Yang ketiga nadharuhu. Yang keempat batnuhu, perut. Yang kelima dia punya tangan. Yang keenam kakinya. Yang ketujuh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus di bulan Ramadan ada hadis qudsi terakhir menyampaikan inna rabb ta'ala la yanzur ila ibadihi fi awwali lailatin minhu wa man nadhar ilaih lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhir lailatin minhu. Inna rabb ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memandang. Memandang kepada siapa? Memandang kepada hambanya. Kapan kita dipandang? Fi awwali min syahri Ramadan. Inna rabb ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memandang kepada hambanya. Kapan kita dipandang oleh Allah? Fi awwali syahrin min fi awwali lailatin min syahri Ramadan. Di malam pertama bulan Ramadan kita sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas ada pertanyaan, berarti Ustadz di luar bulan Ramadan kita enggak dipandang oleh Allah. Nah, biasanya yang nanya begini otaknya kurang setengah. Ya, kita ini dipandang oleh Allah mau itu bulan Ramadan atau di luar bulan, dipandang kita. Mau itu Ramadan, mau itu di luar Ramadan kita dipandang. Tapi kenapa ada hadis yang mengatakan inna rabbaka la yanzur ila ibadi fi awwali lailatin minhu, artinya pandangan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah di malam pertama bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu semua dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inna rabb ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memandang, artinya sudah melebihkan pandangan ampunannya kepada hambanya dari kapan? Dari malam pertama bulan Ramadan. Ingat ini. Jadi malam pertama jangan sampai kita kayak merasa tersiksa masuk bulan Ramadan. Malam pertama sudah girang. Malam pertama itu sudah niatkan, oh pengen ibadah, pengen menghatamkan, walaupun dah hatam misalnya. Tapi sudah niat, oh pengen menghatamkan Quran, kalau ada rezeki pengen sedekah, pengen ngasih orang berbuka puasa misalnya. Ya, pokoknya pengen semua kepengenan yang bagus-bagus. Sudah kita tanamkan di malam pertama bulan Ramadan. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Wa lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhir lailatin minhu. Ada 2 yang diberikan Allah. Pertama, itu orang dijamin oleh Allah lam yu'adzibhu, dia tidak akan pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang senang nih, inna rabb ta'ala yanzur, Allah sudah memandang kepada hambanya malam pertama bulan Ramadan, maka janji Allah lam yu'adzibhu, dia tidak akan pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lahum fi akhir lailatin minhu, dan di akhir bulan Ramadan nanti malam Idul Fitri semua dosa-dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab dia berniat dengan niat yang bagus. Kalau masuk bulan Ramadan
maka Ramadannya akan dia sempurnakan atau akan ibadah. Masih boleh nambah? Ya. Biasanya, ini niat bahaya nih, ya. Yang biasa berdosa, yang biasa enggak sholat, yang biasa maksiat nih, niatnya bagus. Ya Allah, kalau masuk bulan Ramadan saya akan ibadah, tapi habis Idul Fitri maksiat lagi. Ada yang begitu tuh? Ada nggak yang begitu? Nah itu bahaya. Siapa orang yang berniat, ulama salaf mengatakan siapa orang yang berniat masuk bulan Ramadan, niat ibadah, tapi sudah mulai niat nanti kalau kita ghibah lagi nanti kalau setelah Ramadan. Kita maksiat ngumpul-ngumpul lagi minum-minum nanti setelah Ramadan. Itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan semua ibadahnya ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak? Sudah niat mau maksiat. Paham ya? Bu? Sudah niat mau maksiat. Terus ada pertanyaan, tapi saya enggak niat, tiba-tiba terjatuh lagi dosa, enggak masalah. Karena tidak diniatkan. Tapi kalau diniatkan, ini kita puasa 1 bulan, tapi setelah Idul Fitri kita berbuat dosa lagi, maka semua pahala Ramadannya Allah tolak. Ya. Tapi kalau dia tidak niatkan, oh saya enggak sengaja tiba-tiba habis Ramadan berbuat dosa lagi. Nah itu tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi umur kita, panjangkan umur kita ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan ya Allah, berkahi kami nanti di bulan Ramadan ya Allah. Engkau yang maha baik, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha segala-galanya ya Allah. Sampaikan kami di bulan yang berkah tersebut, bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tuangkan, turunkan barakah, turunkan malaikat, turunkan rahmatnya, turunkan ampunan ya Allah. Pandanglah kami dan pandanglah keluarga kami, pandanglah daripada kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Jauhkan fitnah ya Allah, jauhkan fitnah di hadhil ummah, di ini umat ini zaman sekarang ya Allah, berahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wabil khusus keluarga besar daripada Dr. Endrina, mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah dan selalu diluaskan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin sholihat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah tadi sama-sama kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu mendetail, yang lebar mengenai 7 sifat ciri orang yang bertakwa. Berikut beliau juga hal-hal penting mengenai Ramadan. Mungkin diantara jamaah baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ada pertanyaan silakan. Sebenarnya nggak ada beda jauh, hati sama jiwa, karena jiwa itu, hati itu ada jiwa, ruh kan, karena hati itu nggak akan hidup kalau ada ruhnya. Jadi kayak ruhnya itu baterainya hati. Apa bedanya mata sama ruh, maksudnya jiwa? Karena mata ini bisa hidup kalau ada jiwanya. Gitu. Jadi hati itu namanya orang masih hidup kan ada jiwa, jiwa itu ruh, jiwa itu ruh. Karena hati ini nggak mungkin bisa berjalan kalau nggak ada
Jiwa. Jadi kalau tanyakan dari jiwaku, dari hatiku, berarti jiwa itu mungkin paling dalam, lebih dalam daripada hati, lebih dari baterainya lagi gitu. Tapi katakan sama aja sebenarnya. Tapi karena hati itu nggak mungkin akan menyala kecuali ada ruhnya, seperti itu. Bisa dipahami? Baik. Ayo, anybody else? Dari ibu-ibu, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini mengenai dari 7 sifat yang mesti kita jaga, tentang menjaga hati ya, dari ain. Seperti tadi kan Habib sudah jelaskan panjang lebar kalau kita menampakkan atau melihat sesuatu yang indah tanpa menyebut nama Allah atau salawat, itu kan berbalik kepada yang punya. Nah, bagaimana kalau diri kita sendiri yang mempunyai kelebihan, kita hadus bin ni'mah memperlihatkannya misalkan gitu, apakah jadi membuat diri kita nggak usah ngeliatin ini deh, pakai baju yang jelek aja misalkan gitu, pakai barang-barang yang jelek aja takut penyakit ain, atau itu gimana menghindarinya, atau memang harus seperti itu? Terima kasih Habib. Baik, pertanyaan yang bagus. Artinya setiap sesuatu itu kan kita harus ada tawakal, yang gak usah takut. Kita harus ada, kita pengen misalnya kita punya kelebihan sesuatu, kemudian kita tunjukkan. Tapi pertama menunjukkannya tidak niat sombong. Menunjukkannya bukan niat untuk sampai bikin orang iri. Menunjukkannya bukan sampai bikin orang itu sampai permusuhan. Ketika kita ada kelebihan itu kita bacakan alhamdulillah. Dari alhamdulillah itu insya Allah membentengin diri kita daripada ain-ain tersebut. Karena kita hidup, orang hidup ya mau gak mau harus keluar rumah, harus berjalan. Dia tidak akan bisa betul-betul menjaga dirinya kecuali penjagaan yang paling sempurna adalah penjagaan Allah. Jadi sebenarnya gak usah takut juga dari ain, tapi berhati-hati boleh. Misal, kenapa sih maksudnya dari media sosial perempuan-perempuan yang upload mesra-mesra diupload pulang cerai kan gitu, artinya buat apa? Kemesraan itu kan nggak perlu diperlihatkan di depan orang. Mesra itu di kamar kita sama suami kita, nggak perlu sampai orang lihat. Mesra di luar, berantem di dalam buat apa? Nah, itu ain namanya bisa, karena orang lihatnya mesra banget itu keluarga kan, minggu depan dia KUA, itu bisa kena ain seperti itu. Jadi ya sekali-sekali kita mau upload rumah tangga kita, standar yang bisa kita upload, karena zaman sekarang mungkin zaman media sosial, standar yang kita bisa upload itu seperti itu. Jangan sampai kelihatan kayak mesra banget, itu kan nggak penting banget. Orang tahu kemesraan kita itu nggak penting gitu. Itu bisa menyebabkan ain gitu. Jadi semaksimal mungkin, kalau memang sudah biasa semaksimal mungkin yang sudah kita bisa jaga, ya udah maksimal paling penjagaan adalah penjagaan Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Yang penting kita tidak niat buat iri orang, tidak niat buat bikin orang itu sampai memandang sesuatu dengan negatif atau bagaimana ya, seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi gak usah khawatir ya, kita udah kelebihan, jalanin aja, insya Allah kedepannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Jangan panjang-panjang ya, belum nanya. Jujur. Iya. Jujur. Anak-anak sudah bilang lapar katanya, sian. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau minta terusan dari yang tadi Ustadz bacakan, yaitu Ata Ramadan litathiril qulub. Terusannya apa itu Ustadz? Maaf, gara-gara ibu maaf. Ata Ramadan litathiril qulub. Ata Ramadanu, Ramadannya fa'il, Ata Ramadanu mazra'atal ibadi. Iya. Litathiril qulubi minal fasadi. Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan. Fazadaka fattakhidhu lil ma'adi. Faman zara'al hububa wa masagaha ta'awwaha nadiman yaumal hasadi. Siapa orang yang diberikan sawah ladang, dia tidak tanam itu di bulan Ramadan dengan zikir, dengan ibadah, dengan sedekah, dengan zakat segala macam, ta'awwaha nadiman yaumal hasadi. Nanti di akhir hasil ketamnya itu orang senang, kita menyesal. Kenapa? Kita tidak menghasilkan apa-apa di bulan Ramadan.
Seperti itu. Ya Ustaz. Jazakillah khairan, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi silakan. Betul. Apa? Kalau buat keluarga jatuh sedekah. Kalau buat diri sendiri serakah. Nah, itu beda tuh. Kalau buat keluarga sedekah, dia nggak mau sedekah nih, tapi belanja buat diri sendiri, itu namanya serakah. Beda. Kita ngasih istri, ngasih anak itu dapat pahalanya pahala sedekah. Gitu. Ngasih istri, ngasih anak, ngasih keluarga, ngasih pembantu itu pahalanya pahala sedekah. Apalagi yang paling besar ngasih ustadz. Ya. Ya, itu namanya pahala sedekah. Kalau belanja sendiri ya bukan sedekah, namanya buat diri sendiri. Apalagi bahkan belanjanya itu berlebihan, itu namanya mubadzir, seperti itu. Ada lagi? Ayo nasi kotak siang tuh anak-anak lapar, bagiin nggak apa-apa. Udah doa tadi. Ya, lapar katanya kesian. Ayo. Ada lagi ibu-ibu pertanyaan? Sambil makan lah. Kalau enggak kita tutup. Mungkin karena silakan. Ya. Menjaga apa? Ya artinya setiap sesuatu itu kan Allah bisa karena biasa. Walaupun kayak orang pengen khusyuk sholat, oh saya enggak khusyuk-khusyuk karena tidak dibiasakan untuk khusyuk. Kalau orang yang tidak dibiasakan untuk khusyuk, dia tidak akan pernah khusyuk. Mau bagaimanapun dia mau sholatnya begitu-gitu aja nggak naik kelas. Begitupun kita, ketika kita di luar ini kan ada pandangan-pandangan. Ketika kita bisa menjaga ya hebat banget. Bagaimana cara menjaganya? Belajar untuk menjaga hal tersebut dari apa yang disebutkan dengan 7 yang disebutkan oleh Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Jadi nggak bisa oh saya susah, dia susah terus. Istilahnya kalah sebelum perang gitu. Perang dulu, nanti kalah atau nggak kalahnya urusan belakang gitu. Lawan dulu. Seperti itu. Baik. Demikian tadi sama-sama pertanyaan terakhir, maka dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir juga kajian kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang tadi disampaikan, ilmu yang tadi kita catat, ilmu yang tadi kita dengar bermanfaat, kita bawa ke rumah, kita sebarluaskan untuk keluarga, teman, kawan kita yang tidak hadir, sehingga ilmunya bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saya mewakili tuan rumah dan teman-teman daripada pengurus majlis, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Walafu minkum hadanallahu kum jami'an wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.